Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ida SMK Takisung channel. Our material today is about mengenal subjek dan macamnya. Adapun yang akan kita bahas pada video kali ini adalah noun atau kata benda, pronoun atau kata ganti, phrase atau frase, to infinitive atau kata kerja with to, gerund kata kerja with ing, dan yang terakhir adalah clause atau klausa. What is subject? Subjek adalah kata atau frasa yang berfungsi sebagai pelaku, pokok bahasan, atau penyebab perbuatan. Posisi subjek umumnya di awal kalimat. Salah satu problem pembelajar bahasa Inggris adalah tidak bisa membedakan subjek sehingga bingung memahami maksud kalimat. Oleh sebab itu, saya akan membahas apa saja yang bisa dijadikan subjek di dalam kalimat. Yang pertama, noun as a subject. Noun sebagai subjek. Kata benda atau noun itu sangat luas dan banyak. Untuk itu kita harus mempelajarinya lebih jauh. Sedangkan yang kita bahas ini kedudukannya sebagai subjek. Jadi noun sebagai subjek. Nah, di sini saya akan memberikan subjek noun sebagai berikut. Look at these examples. Linda is a kind-hearted girl. Linda adalah gadis yang baik hati. George hit his friends. George memukul temannya. Banjarmasin is my hometown. Banjarmasin adalah kota kelahiran saya. The bus arrives at 9:30 a.m. Bis tiba pada jam 9:30 pagi. Love is blind. Cinta itu buta. Honesty is very important. Kejujuran itu sangat penting. Pada semua contoh-contoh ini, Linda, George, Banjarmasin, the bus, love, and honesty itu adalah noun as a subject. Adapun macam yang kedua adalah pronoun. Pronoun atau kata ganti sebenarnya bisa dijadikan subjek, objek, possessive adjective, possessive pronoun, dan reflexive pronoun. Namun yang kita bicarakan adalah pronoun sebagai subjek atau pronoun as a subject. For example, they are learning English. Mereka sedang belajar bahasa Inggris. He is handsome. Dia orangnya ganteng. It is interesting. Itu menarik. We have a good idea. Kami punya gagasan yang bagus. I have a new mobile phone. Saya punya HP baru. You are beautiful. Kamu itu cantik. She has beautiful eyes. Dia mempunyai mata yang cantik atau bagus. They, he, it, we, I, you, and she itu adalah sebagai pronoun atau kata ganti benda as a subject. Jadi kata ganti benda yang kedudukannya di sini adalah sebagai subjek. Yang ketiga adalah phrase sebagai subjek. Frasa adalah suatu bentuk penjelasan dari kata, contohnya teacher. Jika dimodifikasi menjadi English teacher, maka disebut dengan frasa. Ada keterangan dari kata benda teacher atau ada penjelasannya lebih lanjut dari suatu kata. Maka English teacher disebut dengan frasa, kata benda atau noun phrase. Jadi, frasa merupakan kelompok kata yang tidak terdiri dari subjek dan kata kerja. Phrase bisa berbentuk noun phrase, bisa berbentuk adjective phrase, verb phrase, dan prepositional phrase.
Look at these examples. My English teacher has many friends. Guru bahasa Inggris saya mempunyai banyak teman. A good book can be your best friend. Buku yang bagus bisa menjadi teman baikmu. That restaurant serves Banjar cuisine. Restoran itu menyajikan masakan Banjar. The little boy was still crying. Anak laki-laki itu masih terus menangis. Good food is healthy for you. Makanan yang bagus itu bagus untuk kesehatanmu. Noun phrase my English teacher. Guru bahasa Inggris saya. A good book. That restaurant. The little boy. Good food. Itu semuanya disebut dengan raise as a subject. Berikutnya yang keempat adalah to infinitive sebagai subjek. Disebut to infinitive karena kata tersebut diawali oleh to terletak di depan kata kerja dasarnya. For example, to change our bad habit is very hard for me. Merubah kebiasaan buruk itu sangat sukar bagi saya. To make cakes requires special skills. Membuat kue memerlukan keahlian khusus. To take care little child is really tiring. Merawat anak kecil sungguh melelahkan. To go camping needs preparation. Pergi berkemah memerlukan persiapan. To study hard is a duty of the students. Belajar giat adalah kewajiban siswa. Subjek dari kalimat ini yaitu to change our bad habit. Kemudian predicate-nya adalah is very hard for me. Kemudian kalimat kedua, to make cakes requires special skills. Subjeknya adalah to make cakes. Membuat kue. Kemudian the next, to take care a little child is really tiring. To take care a little child, merawat anak kecil, itu adalah subjek. Kemudian predikatnya adalah is really tiring. Kemudian the next, to go camping needs preparation. Subjeknya adalah to go camping. Kemudian predikatnya adalah needs preparation. To study hard is a duty of the student. Subjeknya adalah to study hard. Belajar giat. Kemudian predikatnya adalah is a duty of the student. Jadi itu adalah contoh-contoh dari to infinitive sebagai subjek. The next adalah gerund atau kata kerja yang ditambahkan ing atau yang lebih kita kenal dengan ing pada akhir kata kerjanya dan kata tersebut berfungsi sebagai kata benda. For example, thinking too much of problems will make you stress. Memikirkan terlalu banyak masalah akan membuatmu tertekan. Cooking is something that's so hard to do. Memasak itu sesuatu yang sukar dilakukan. Searching something you need through the Google is the smartest solution. Mencari sesuatu yang kamu perlukan melalui Google adalah solusi yang tepat. Falling in love with the wrong person is very painful. Jatuh cinta pada orang yang salah itu sangat menyakitkan. Watering the plants in the morning is the correct time for the flowers. Menyiram bunga di pagi hari adalah waktu yang tepat. Jadi, gerund as a subject pada kalimat ini adalah yang pertama, thinking too much of problems. Kemudian cooking. The next, searching something you need through the Google. Kemudian falling in love with the wrong person. Dan the last, watering the plant in the morning.
Finally, kita sampai pada bagian yang terakhir adalah clause atau klausa. Klausa itu hampir mirip dengan sentence, jadi hati-hati dalam penggunaannya. Nanti pada video berikutnya akan kita bahas apa itu clause dan apa itu sentence lebih mendalam. Clause merupakan sekelompok kata yang terdiri dari subjek dan kata kerja. Clause terbagi dua bentuk yaitu independent clause dan dependent clause. Yang dimaksud dengan independent clause adalah klausa yang bisa berdiri sendiri serta dianggap sebuah kalimat yang utuh. Sedangkan yang dimaksud dengan dependent clause yaitu klausa yang membutuhkan klausa lain untuk membentuk kalimat utuh. Look at these examples. The man whom I like is my best friend's brother. Laki-laki yang saya sukai adalah saudara teman baik saya. That Jane likes her new job is clear. Bahwa Jane menyukai pekerjaan barunya itu jelas. The book which you recommended was interesting. Buku yang kamu sarankan itu menarik. How you become popular makes some people so curious. Bagaimana kamu menjadi orang yang terkenal membuat banyak orang begitu penasaran. What I wrote surprised my boyfriend. Apa yang saya tulis mengejutkan pacar saya. Jadi, yang disebut dengan clause adalah the man whom I like. Laki-laki yang saya sukai. Kemudian is my best friend's brothers, itu adalah predikatnya. Kemudian yang kedua, clause that Jane likes her new job. Bahwa Jane menyukai pekerjaan barunya, itu adalah clause as a subject, kemudian is clear itu adalah predikatnya. The next, the book which you recommended. Kemudian how you become popular. Dan yang terakhir, what I wrote, itu adalah semua contoh-contoh dari clause as a subject atau klausa sebagai subjek dalam kalimat ini. Alright, this is the end of this video. I think enough for this time being. Thank you for watching. Don't forget like, subscribe, share, and comment. See you the next video. Bye.